Ini jangan-jangan teknik yang dipakai kayak Danu. Tahu ya. yang katanya Ustadz, Ya. padahal Ustadz kok ngeduitin orang. Ya, di dalam komentarnya disebutkan Danu mahal bro. Ya, bapak saya disuruh bayar 4,2 juta cuma setengah jam dan cuma diceramahi. Nah ini komentar yang pertama. 4,2 juta setengah jam itu cuma diceramahin doang gitu obatnya ya. Teman saya 2 kali pertemuan habis 50 juta. Hasilnya nggak ada perubahan sama sekali. Ya Allah, 50 juta itu kalau berobat ke rumah sakit ya itu udah elit banget ya rumah sakitnya. Kliniknya itu ada di Jakarta dan Jogja. Kalau di Jogja ada di Jalan Wijilan nomor 27. Yang VIP-nya 10 juta, nunggunya 6 bulan. Yang VIP 10 juta bayarnya, nunggunya 6 bulan teman-teman ya. Ya ini mesti harus diklarifikasi oleh Pak Danu. Kalau perlu ya Dinas Kesehatan juga mestinya mencari tahu mengenai hal ini. Karena ini berkaitan dengan kesehatan masyarakat, berkaitan dengan orang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marcel Radival atau pesulap merah mengatakan bahwa pengobatan tradisional Pak Danu ya atau Ustadz Danu dianggap ada trik di dalamnya. Kita tahu bahwa Marcel Radival ini adalah orang yang dulu pernah berseteru dengan Samsudin. Perseteruannya juga masalah mengenai dugaan penipuan yang dilakukan oleh Samsudin menggunakan trik sulap untuk mengobati pasiennya. Jadi seolah-olah Samsudin itu orang yang bisa mengeluarkan petir listrik di kerisnya. Ya itu sempat viral banget ya, dibongkar oleh pesulap merah. Nah, kali ini pesulap merah mencoba untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa pengobatannya Pak Danu juga ada diduga ya unsur triknya. Tapi unsur triknya bukan seperti Gus Samsudin ya yang menggunakan trik sulap. Kalau Pak Danu ini dugaan triknya memainkan waktu antrian pengobatan yang diulur-ulur lama gitu. Coba kita lihat dulu nih videonya ya. Perhatian untuk sekarang antriannya 10 bulan hingga 1 tahun. Nah, ini langsung gue sebut nama aja ya. Gue perlu konfirmasi sama Kang Arulnya juga. Ini jangan-jangan teknik yang dipakai kayak Danu. Tahu ya. yang katanya Ustadz, Ya. padahal Ustadz kok ngeduitin orang. Dengar teman-teman ya, pesulap merah sedang mendatangi tempat pengobatan tradisional. Dia menemukan ada tulisan bahwa antriannya itu sampai 1 tahunan. Nah, lalu pesulap merah mengatakan jangan-jangan ini adalah trik yang digunakan seperti Ustadz Danu. Ya, coba kita dengarkan lagi nih ya. Perlu konfirmasi sama Kang Arulnya juga. Ini jangan-jangan teknik yang dipakai kayak Danu. Tahu ya. yang katanya Ustadz, Ya. padahal Ustadz kok ngeduitin orang. 10 bulan hingga 1 tahun. Danu nih pakai teknik ini, dia kalau mau jalur cepatnya bayar sekian puluh juta. Nah, bayar kayak gitu. Akhirnya banyak yang lapor. Ada nggak yang lapor? Ada. Ada kan? Banyak. Ke pengobatan tradisional banyak. Yang merasa mantan pasien dari itu. Nah, Contohnya gue ada beberapa pasien lalu waktu itu mas saya mau berobat ke orang tersebut tapi saya nggak punya biaya makanya saya kesini yang seikhlasnya. Memang ada video yang beredar di sosial media, diduga itu adalah karyawannya Pak Danu menjelaskan tentang biaya pengobatan di kliniknya Pak Danu yang memang berdasarkan jangka waktu antriannya berbeda-beda. Kalau orang yang ngantrinya pengen cepat, iya bayarnya lebih mahal. Tapi kalau orang ngambil antriannya yang lama, itu bayarnya lebih murah. Jadi istilahnya itu ada yang reguler, ada yang VIP, ada yang VVIP. Untuk lebih jelasnya coba langsung aja kita simak video ini teman-teman ya. Bapak yang menanya kalau pengobatan sekarang nggak bisa ibu, jadwalnya sudah padat. Kalau tidak ada pertanyaan lagi untuk konsul dengan Ustadz Danu, ada yang kedua satu lagi yang tadi diulang lagi. Jelas ya, ini adalah kliniknya Ustadz Danu karena karyawannya tadi nyebut Ustadz Danu, menyebut nama Ustadz Danu di sini. Yang reguler itu biayanya 5 juta, nunggunya 1,5 tahun. Yang reguler itu biayanya 5 juta, nunggunya 1,5 tahun. Pengobatannya di mana Mbak? Di sini atau di mana tempatnya? Pengobatannya yang reguler di sini pengobatannya. Kita kliniknya itu ada di Jakarta dan Jogja. Kalau di Jogja ada di Jalan Wijilan nomor 27. Yang VIP
Yang VIP-nya 10 juta, nunggunya 6 bulan. Yang VIP 10 juta bayarnya, nunggunya 6 bulan teman-teman ya. Kita simak lagi nih. Yang VVIP-nya 15 juta, nunggunya 4 bulan. Oh, kalau yang VVIP itu bayarnya 15 juta, nunggunya 4 bulan. Jadi memang dibedakan ya antara jangka waktunya. Kalau yang reguler itu nunggunya setahun, tapi bayar 5 juta. Kalau yang VIP bayar 10 juta, nunggunya 6 bulan. Kalau yang VVIP itu bayarnya 15 juta, nunggunya 4 bulan teman-teman ya. Ya untuk lebih jelasnya saya ulang lagi aja dah videonya nih ya. Oh, yang reguler itu biayanya 5 juta, nunggunya 1,5 tahun. Pengobatan di mana, Mbak? Di sini atau di mana? Kita nunggu 1,5 tahun. Reguler. Yang Di sini. Kita kliniknya itu ada di Jakarta dan Jogja. Kalau di Jogja ada di Jalan Wijilan nomor 27. Yang VIP-nya 10 juta, nunggunya 6 bulan. Yang VVIP-nya 15 juta, nunggunya 4 bulan. Ya, ini videonya terpotong sampai sini, nggak ada kelanjutannya ya. Kita jadi nggak tahu sebenarnya antriannya lama itu karena apa. Dan kenapa orang yang bayar lebih mahal itu bisa lebih cepat antriannya. Ini perlu diklarifikasi oleh Pak Danu, teman-teman. Saya jadi ingat kayak orang mau berangkat haji nggak sih ya? Kalau orang yang pakai reguler bayarnya murah, berangkatnya puluhan tahun gitu ya. Tapi kalau pakai haji plus itu lebih cepat, teman-teman. Oke, berikutnya ini ada video dari Ustadz Noverdi, seorang praktisi ruqyah juga. Ini adalah pemilik channel Urang Surau yang membongkar jejak digital pengakuan orang-orang yang sudah berobat di sana. Banyak yang mengaku memang menghabiskan uang sampai puluhan juta, teman-teman ya. Coba kita lihat nih videonya ya. Nah, pada kali ini saya ingin membacakan beberapa komentar ya dari orang yang pernah berobat ke tempat Ustadz Danu dan bahkan ternyata hingga 30-an juta. Ya, komentar ini kita dapatkan di komentar video dari Hijrah Ruqyah Dakwah. Silakan lihatnya nanti akun ini di TikTok ya, akun TikTok yang namanya adalah Hijrah Ruqyah Dakwah. Di sana saya dapatkan banyak sekali komentar-komentar orang yang bersaksi bahwa di tempat Ustadz Danu itu tarifnya mahal sekali. Dan juga kita dapatkan di snack video sama ada pengakuan dari mereka itu yang mereka memiliki tarif ya, mereka harus membayar dengan tarif yang tinggi. Ya, jadi ini adalah jejak digital ya, bisa dicek sendiri jejak digitalnya. Bahwa banyak yang mengaku berobat ke Pak Danu dengan tarif yang mahal sampai puluhan juta ya, ada yang 30 juta. Oke, kita lanjutkan lagi videonya, langsung ke bagian ini aja. Ya, ini ada dari jual buku self improvement ya. Di dalam komentarnya disebutkan Danu mahal bro ya. Bapak saya disuruh bayar 4,2 juta cuma setengah jam dan cuma diceramahi. Nah, ini komentar yang pertama. 4,2 juta setengah jam itu cuma diceramahin doang gitu obatnya ya. Kemudian ada lagi dari Bunda Rasya, iya mahal, mertuaku 5 juta juga ceramah doang dapatnya, nggak sembuh lah. Nah, sudah mahal ya 5 juta, kemudian tidak sembuh kata beliau. Kemudian juga ada dari Rahma Aufa Caniago, mahal bro sama Ustadz Danu, ibuku 15 juta, tapi penyakitnya masih gitu-gitu aja. Ya, ini ada lagi dari Ina saya. Ini saya. Ahaha, doi kemarin nyembuhin mantannya yang bipolar, katanya sih gangguan jin. Kena 30 juta, karena katanya kalau yang belasan juta itu harus nunggu antrian sekitar 6 bulan. Kemudian ada lagi dari Seblak Manis. Tetangga gua dulu habis 2 juta. Nggak ada reaksi apa-apa. 21 juta. Kemudian ada lagi komentar dari Jubaidah 12. Bapak mertua berobat ke Ustadz Danu bayar 5 juta cash. Pas diobatin, ternyata bukan Ustadz Danunya, tapi asistennya. Kecewa banget. Seminggu dari situ bapak mertua meninggal. Kemudian ada lagi dari Yamamoto. Saya berobat 15 juta. Berobat ke Ustadz Danu. Nggak ada efek sedikit pun. Kemudian ada lagi dari Dian Sari 713. Bayar 15 juta malah. Nah, kalau beliau ini katanya 15 juta.
Kemudian di bawahnya gua malah kena 4,7, cuma didoain. Konsultasi cerita ini itu tanggapan kayak orang kagak ada wawasan. Ya itu mah dunia, udah gitu doang jawab terapisnya. Kemudian ada lagi ya dari titik-titik saja ya, nggak ada nama sini. Mahal banget bayar sama dia. Dulu nenek saya pernah berobat langsung ke Jakarta, kirain bayar seikhlasnya, ternyata bayar 16 juta. Kirain mau sembuh, enggak ternyata. Ya, kemudian ada lagi ini dari Beras Asi, benar mahal banget. Kalau nggak salah dulu waktu mau daftar di Jakarta, paling murah 4 juta, nunggu antrian 7 tahun, baru bisa kepanggil katanya. Sampai nggak jadi berobat, paling cepat 1 bulan kepanggil cuma di atas 20 juta biayanya. Wow, mahal ya. Kemudian ada lagi dari Mumuh Mulyana, yes betul sekali. Teman saya 2 kali pertemuan habis 50 juta. Hasilnya nggak ada perubahan sama sekali. Ya Allah, 50 juta itu kalau berobat ke rumah sakit, ya itu udah elit banget ya rumah sakitnya. Subhanallah ya. Inilah beberapa komentar dari para netizen ya, yang berkomentar di dalam channel di apa namanya, di akun TikTok Hijrah Dakwah Ruqyah. Ini Ya Allah, ya kalau 1-2 orang yang komentar begitu ya kita bisa bilang ya mungkin itu oknum yang mau menjelek-jelekkan Pak Danu. Tapi kalau sampai sebanyak itu yang berkomentar dengan komentar yang polanya sama ya, tentu ini membuat orang semakin kuat menduga bahwa memang benar pengobatan Pak Danu seperti itu. Sebenarnya kalau misalnya menunggu lama karena hal-hal yang masih bisa ditolerir, ya itu adalah hal yang nggak apa-apa. Misalnya ya, nunggunya lama karena obatnya impor dari luar negeri, jadi bayarnya mahal, perlu bayar biaya cukainya, bayar pengirimannya, bayar ini, bayar itu, jadi mahal nih harganya dan antrinya lama ya. Hal-hal seperti itu masih bisa ditolerir dan masih bisa dibenarkan. Tapi kalau antrian lama itu hanya karena mengulur-ngulur waktu untuk dipermahal harga pengobatannya, nah ini adalah pemerasan namanya ya, nggak baik untuk pasien seperti itu. Apalagi mengenai orang sakit ini ya. Kalau urusannya dengan orang sakit itu ada hal yang dikedepankan, yaitu sisi kemanusiaan kita. Apalagi pengobatan tradisional seperti ruqyah teman-teman ya, yang mana ini adalah pengobatan sunnah menggunakan ayat-ayat Al-Quran, yang mana pasiennya didoakan agar sembuh. Kalau pengobatan ruqyah itu ditarifkan sampai 50 juta, sampai 20 juta, waduh. Kayak kebangetan sekali gak sih? Bahkan semestinya kalau pengobatan ruqyah itu ya gratis lah ya. Kalaupun mau bayar ya seikhlasnya. Tapi entahlah Pak Danu ini ruqyahnya seperti apa sih ya sampai puluhan juta. Apakah yang harga puluhan juta itu obat-obatnya atau bagaimana? Dan kenapa juga tuh antrinya bisa beda-beda ya harganya? Kalau lebih cepat itu katanya lebih mahal. Ya ini mesti harus diklarifikasi oleh Pak Danu. Kalau perlu ya Dinas Kesehatan juga mestinya mencari tahu mengenai hal ini, karena ini berkaitan dengan kesehatan masyarakat, berkaitan dengan orang banyak. Ya kita nggak mau ada Samsudin lainnya di negara kita ya. Oke, teman-teman, kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.